Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kembali tentang teks cerita sejarah. Kita akan memasuki kompetensi dasar atau KD 3.4, yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Setelah melalui pembelajaran ini, saya harap kalian ini bisa menganalisis teks cerita sejarah yang kalian baca, baik dari internet, dari buku-buku sejarah, dan lain sebagainya. Kita akan masuk apa saja sih ciri kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Nah, jadi dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur atau ciri kebahasaan. Yang pertama ada kata ganti, yang kedua kata keterangan, yang ketiga kata kerja material, yang keempat konjungsi temporal, dan terakhir nominalisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang termasuk ke dalam kata ganti ya. Jadi pada pertemuan kali ini hanya satu bagian, yaitu kata ganti. Apa saja yang termasuk ke dalam kata ganti, bagaimana cara menganalisis kata ganti dalam teks cerita sejarah akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Jadi kata ganti orang disebut juga dengan pronomina persona. Ya, jadi pronomina itu adalah kata ganti, persona itu dari kata person yang artinya seseorang ya. Jadi kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda berupa orang. Paham? Nah, beberapa jenis kata ganti orang, kalian bisa simak tabelnya di bawah ini. Yang pertama ada kolom kata ganti, yang kedua ada kolom tunggal, dan yang ketiga kolom jamak. Kata ganti itu ada 3 bagian. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, di sini biasanya kalian sudah akrab dengan kata ganti orang, seperti saya, aku, kamu, ia, dia, mereka, beliau, itu kalian pasti sudah akrab. Tapi untuk menggolongkan ke dalam bagaimana kata ganti tersebut ke dalam orang pertama, kedua, ketiga, apakah dia tunggal ataukah dia jamak, mungkin masih ada beberapa yang belum memahami. Nah, di sini silakan disimak tabelnya. Kata ganti orang pertama yang sifatnya tunggal yaitu ada saya, aku, daku. Dan untuk kata ganti orang pertama yang sifatnya jamak ada kita dan kami. Selanjutnya kata ganti orang kedua tunggal ada kamu, anda, kau. Kata ganti orang kedua jamak ada kalian dan kamu sekalian. Terakhir ada kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, beliau. Dan ada kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Jadi kalian harus bisa menggolongkan termasuk kata ganti orang keberapa dan sifatnya apa, apakah tunggal ataukah jamak. Jadi ketika nanti menganalisis harus bisa menggolongkan seperti itu. Ada beberapa contoh kalimat. Yang pertama, aku ingin menjadi seorang akuntan. Terdapat kata ganti aku, maka bisa dianalisis seperti ini kalimat analisisnya. Berdasarkan kalimat tersebut terdapat kata ganti orang pertama tunggal yaitu aku, karena di sini aku. Jadi kita lihat di kolom, oh aku termasuk ke dalam kata ganti orang pertama dan sifatnya tunggal. Yang kedua, kita akan berlibur tahun depan, maka kalimat analisisnya kalimat tersebut mengandung kata ganti orang ke satu atau pertama jamak yaitu kita. Dan terakhir, beliau adalah orang yang disegani di kampung kami, maka kalimat analisisnya adalah berdasarkan kalimat tersebut, maka kalimat itu mengandung kata ganti orang ketiga tunggal yaitu beliau. Jadi itu adalah kalimat untuk menganalisis. Nanti di akhir video ini kita akan berlatih bagaimana cara menganalisis teks cerita sejarah dalam bentuk kata gantinya ya. Selanjutnya, setelah kata ganti orang atau pronomina persona, ada yang namanya kata ganti pemilik atau pronomina possessiva. Seperti biasa, pronomina itu adalah kata ganti dan possessiva itu berasal dari kata posesif. Ketika kalian merasa memiliki sesuatu, pasti cenderung akan posesif terhadap sesuatu itu. Nah, jadi pronomina possessiva itu merupakan nama lain dari kata ganti pemilik. Pronomina possessiva ini merupakan sebutan lain untuk kata ganti kepemilikan atas sesuatu. Nah, yang termasuk ke dalam kata ganti pemilik adalah ku,
mu, nya, kami, mereka. Maksudnya ini berarti diletakkan di belakang kata. Jadi contohnya nih ada di bawah. Begitu besar jasa Raden Ajeng Kartini. Jasanya akan selalu dikenang banyak orang. Jasanya, nya berarti ada kata ganti kepemilikan. Ini milik Kartini. Apa yang dimiliki Kartini? Jasa. Jadi jasanya si Kartini gitu. Jasanya Ibu Kartini. Yang kedua, ayah kami akan pergi keluar kota minggu depan. Ada kata ganti kepemilikan kami. Ayah kami, apa yang kami miliki? Ya ayah gitu ya. Jadi diletakkan di belakang kata yang merasa kita dimiliki oleh kalimat tersebut. Selanjutnya ada kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa. Pronomina itu kata ganti, demonstrativa berasal dari kata demonstrasi, yaitu menunjukkan sesuatu kan. Demo ekskul, demonstrasi berarti menunjukkan apa saja ekskul yang ada di sekolah. Nah ini demonstrativa ini merupakan penunjuk, nama lain dari penunjuk. Nah kata ganti penunjuk ini merupakan kata ganti yang digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Boleh menunjukkan lokasi, boleh menunjukkan suatu benda. Nah kata ganti ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada penunjuk umum. Ini, itu. Penunjuk tempat ada sini, situ, sana, kesana, kesini, di sana, di sini. Penunjuk hal ada begini, begitu. Contoh, letakkan saja pot bunganya di sini. Berarti menunjuk kepada kata ganti tempat. Ya, di sini berarti menunjukkan tempat sambil mungkin melakukan gestur tangannya menunjukkan ke arah tempat yang dituju. Yang kedua, buku ini akan kubawa, besok kukembalikan. Ini berarti mengacu kepada kata penunjuk umum ya. Di sini jatuhnya benda. Selanjutnya, saya akan ambil keputusan dari suara terbanyak. Dengan begitu akan berdampak adil untuk semuanya. Dengan begitu berarti menunjukkan hal, suatu hal. Apa hal yang dibicarakan? Yaitu pengambilan keputusan. Jadi ini menunjuk kepada proses pengambilan keputusan. Makanya menggunakan kata ganti begitu. Jadi itu adalah beberapa kata ganti. Yang pertama ada pronomina persona, yang kedua ada pronomina possessiva, dan yang terakhir ada pronomina demonstrativa. Kita akan belajar bagaimana sih cara menganalisis sebuah teks cerita sejarah. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada teks cerita sejarah yang kemarin sudah saya jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Ini teksnya sama. Hanya saja saya pindahkan ke sini dan kalian bisa lihat ada font atau tulisan yang berwarna hitam dan ada font yang berwarna merah. Font yang berwarna merah itu sudah saya analisis. Ini sudah melalui proses analisis. Saya menganalisis kata gantinya dari kata ganti orang, kata ganti pemilik, dan kata ganti penunjuk. Ada 3 hal yang saya analisis di sini. Nah, saya dapatkan nih beberapa di dalamnya yang saya beri tinta merah atau font warna merah ya. Nah, sesudah jadi ketika kalian membaca teks cerita sejarah, kalian lakukan analisis, kalian boleh garis bawahi, boleh kalian beri stabilo atau apapun yang bisa memberikan tanda supaya kalian ingat, atau boleh ditulis, terserah. Nah, setelah kalian lakukan analisis sederhana ini, baru kalian tuangkan ke dalam kalimat. Bagaimana caranya? Ini dia. Hasil analisis teks cerita sejarah Raden Ajeng Kartini dan semangat belajarnya. Untuk memudahkan proses analisis, di sini saya letakkan tabel kata ganti orang yang dalam bentuk tunggal dan jamak. Lalu saya buat juga tabel kata ganti pemilik dan kata ganti penunjuk. Ya, jadi supaya saya tidak lupa. Nah, jadi hasil analisisnya ada di kalimat bawah tabel. Berdasarkan hasil analisis unsur kebahasaan berupa kata ganti dalam teks cerita sejarah berjudul Raden Ajeng Kartini dan semangat belajarnya, maka dapat dipaparkan hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 2 buah kata ganti orang pertama kita. Jadi hasil analisis saya tadi mengandung 2 kata ganti kita. Nah, di sini saya tinggal cari kita masuk kemana? Oh, orang pertama jamak. Jadi di sini saya kurang menuliskan. Jadi terdapat 2 buah kata ganti orang pertama jamak kita. Nomor 2, terdapat 1 buah kata ganti orang ketiga tunggal ia.
Jadi dalam teks Kartini tadi saya mendapatkan satu buah kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia. Yang ketiga terdapat dua buah kata ganti orang ketiga tunggal, dia. Jadi dalam teks ini nih saya cari dia itu ada berapa, saya nemuin oh ada 3. Saya tuangkan dalam kalimat di sini. Terdapat dua buah kata ganti orang ketiga tunggal, dia. Selanjutnya terdapat 8 buah kata ganti orang ketiga tunggal, beliau. Kita bisa lihat kembali. Beliau di sini cukup banyak. Ternyata ketika saya hitung jumlahnya ada 8. Lalu saya tuangkanlah dalam kalimat di sini. Terdapat 8 buah kata ganti orang ketiga tunggal, beliau. Selanjutnya terdapat 2 buah kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Ada 2 di sini yang saya dapatkan dari teks cerita sejarah Raden Ajeng Kartini dan semangat belajarnya. Terakhir, yang paling banyak terdapat 11 buah kata ganti pemilik. Jadi ini bukan lagi kata ganti orang, tapi kata ganti pemilik. Ya, poin kedua dari jenis kata ganti, yaitu kata ganti pemilik. Dan kata ganti pemiliknya itu sangat banyak di sini. Kalian bisa cek di sini sangat banyak. Hampir setiap paragraf ada. Di paragraf 1 adanya cukup banyak, paragraf 2 banyak, paragraf 3. Jadi di sini setelah saya jumlahkan total kata ganti pemiliknya ada 11 buah. Jadi begitu cara menganalisis teks cerita sejarah dalam bentuk kata ganti, baik kata ganti orang, kata ganti pemilik, atau kata ganti penunjuk. Sekarang saya minta berdasarkan teks cerita sejarah yang kemarin kalian analisis strukturnya, kalian tentukan kata ganti orangnya, kata ganti penunjuknya, dan kata ganti kepemilikannya ya. Jadi kalian analisis 3 kata ganti tersebut. Bagaimana formatnya? Seperti slide terakhir yang saya tampilkan ini. Boleh pakai tabel, terserah. Jika kalian merasa lebih mudah dengan tabel, ya silakan kalian tulis tabelnya. Jika kalian merasa sudah paham, ya sudah langsung saja ke analisis berdasarkan hasil analisis sampai selesai ya. Kalau tidak seperti ini bagaimana? Jadi saya hanya memberikan format analisis, silahkan kalian kembangkan. Boleh kalian ikuti modelnya kayak gini, boleh kalian kembangkan versi kalian sendiri, itu bebas ya. Jadi itu saja pembelajaran hari ini. Saya harap kalian mengerti dan mampu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah dalam bentuk kata ganti. Dan untuk pembelajaran selanjutnya akan ditanyakan kembali dalam video di channel ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.